sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali dalam program DPD Jabatara Sapaan Gembala. Kebenaran firman Tuhan hari ini yang saya mau bagikan kepada kita semua adalah terdapat dari Mazmur pasal 107 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9, di mana topik ini berbicara tentang ucapan syukur. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini, di mana Tuhan sudah menolong dan menyertai kami dalam program Sapaan Gembala pada hari ini. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati firman-Mu, berikan penerangan buat kami semua, agar kami mengerti dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mazmur 107 ayat 1-7 berkata demikian dengan tema nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur, dari barat, dari utara, dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah, lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini saya beri judul adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur adalah sesuatu yang gampang untuk kita ucapkan dan sering dilakukan. Namun, orang terkadang kalau mengucap syukur itu kalau menerima sesuatu atau mengalami sesuatu yang baik. Seperti mungkin membeli mobil, dari mobil yang terbaru dibeli, atau membeli rumah, atau mungkin naik jabatan, atau mungkin naik kelas seperti saat-saat ini, atau lulus, atau hal-hal yang lain yang menurut mereka baik. Mereka akan mengucap syukur. Ini adalah satu konsep dari kehidupan yang nyata. Tetapi apakah kalau kita menerima yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan harapan kita, kita akan mengucap syukur? Tapi dalam perikop pembacaan kita di dalam Mazmur pasal 107, katakan di sini bahwa harusnya lah bahwa setiap orang yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan, harus mengucap syukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengajarkan kepada kita supaya kita mengucap syukur dalam segala hal. Karena kenapa? Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Baik dalam keadaan yang baik, baik keadaan yang tidak baik, hendaklah kita mengucap syukur. Kenapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Di sini saya mau membagikan ada 3 alasan. Kenapa kita harus mengucap syukur dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Bukan karena situasinya baik, situasinya sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai dengan yang kita doakan, maka kita mengucap syukur. Tetapi di saat-saat kesesakan pun kita harusnya bersyukur kepada Tuhan. Poin yang pertama yang mau saya bagikan kepada kita, kenapa kita harus mengucap syukur, itu terdapat di dalam ayatnya yang pertama.
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Alasan yang pertama kenapa kita harus mengucap syukur adalah bahwa Tuhan itu baik dan kasih setianya itu selama-lamanya untuk kita. Ini yang harus kita yakini, bahwa dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang tidak baik, Tuhan itu tetap adalah Tuhan yang baik. Dan untuk selama-lamanya kasih setianya atas kita. Apapun situasinya, apapun keadaannya, kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tetap akan setia untuk menolong, menjaga, memelihara, melindungi kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Poin yang kedua yang mau saya bagikan kepada kita semua pada pagi hari ini adalah bahwa Tuhan itu selalu menyatakan dan menunjukkan pemeliharaannya yang sempurna atas kita. Kita lihat di dalam ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ketujuh. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah, lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah bukti nyata. Kenapa kita bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan selalu menyatakan pemeliharaannya yang sempurna atas kita. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Kasih setia pemeliharaannya yang sempurna itu akan selalu Dia nyatakan. Karena kenapa? Karena kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan. Orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Dalam ayat yang kedua di sana dikatakan, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dilumpuhkannya dari negeri-negeri, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur, dari barat, utara, dan selatan. Ini adalah satu bukti bahwa pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan atas kehidupan kita itu sungguh sangat nyata. Ini alasan yang kedua, kenapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kenapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, itu kita akan lihat di dalam ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Katakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Terpujilah nama Tuhan. Yang ketiga, bahwa ucapan syukur itu harus dikerjakan, dilakukan oleh setiap orang yang telah ditebus. Itulah alasannya kenapa di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Jadi ada 3 hal yang saya telah bagikan kepada kita. Bahwa yang pertama, Tuhan itu baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya atas kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan menyatakan pemeliharaannya yang sempurna atas kita. Dan yang ketiga, bahwa ucapan syukur itu harus selalu dilakukan, dikerjakan oleh setiap orang yang percaya. Baik keadaannya sedang baik ataupun keadaannya yang tidak baik, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Hari ini berkat Tuhan mengajar, kebenaran firman Tuhan mengajar kepada kita supaya kita mengucap syukur. Karena apapun yang terjadi atas hidup kita, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Karena kenapa? Karena Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya buat hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas kasih-Mu,
atas pimpinanmu, atas perlindunganmu dalam hidup kami. Kami sudah membaca kebenaran firman Tuhan, dan biarlah hati kami akan selalu penuh dengan ucapan syukur, baik dalam keadaan yang sesuai dengan yang kami harapkan maupun yang tidak sesuai dengan kami harapkan. Biarlah kami tetap bersyukur. Terpuji namamu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.